Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingan teman-teman dengan temanya firman dan iman berpotensi tidak tumbuh bagi yang hanya berkeyakinan jiwa sendiri. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau banyak ya teman-teman yang coba perhatikan, banyak orang yang mengaku percaya, mengaku mengenal Tuhan, tapi hanya dengan keyakinan diri sendiri. Dalam arti kata ya hanya dari pikiran, perasaan dan kehendak sendiri tanpa dasar dari pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, teman. Nah, itu yang disebutnya jadi dengan keyakinan kepada jiwa sendiri, bukan karena jiwanya Tuhan gitu. Kalau jiwa Tuhan itu kan tercermin di dalam firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau kita sebut jiwa Tuhan tanpa ada firman Tuhan, ya pasti itu salah. Jadi kalau kita merasa percaya Tuhan dan kita merasa mengenal Tuhan, mengaku bahkan tidak hanya merasa, yaitu akan kesasar, teman-teman. Karena kembali lagi kita tidak akan pernah bisa mengenal percaya Tuhan atau mengenal Tuhan atau mengerti Tuhan tanpa dasar-dasar dari firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini bahkan tidak cuma cukup firman Tuhan aja. Sebenarnya setelah kita mengerti kedalaman akan firman Tuhan, justru berujungnya itu bagaimana caranya menghidupkan roh Tuhan. Tanpa kita bisa menghidupkan roh Tuhan, rasanya terlalu sulit, teman-teman, untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhannya gitu. Karena ya melakukan firman Tuhan itu adalah banyak hal-hal yang dianggap bukan satu kewajaran di dunia ini, teman-teman. Firmannya banyak seperti itu gitu. Bahkan apabila kita mengamati dari apa yang terjadi di kitab suci, di Alkitab Nasrani ini gitu, ya cerita tentang Yesus gitu, ya justru bagaimana Yesus mendapatkan keselamatan akhirat seperti yang Tuhan Allah inginkan itu adalah melalui jalan-jalan salib, teman-teman. Nah, sedangkan jalan salib itu dianggapnya alergi buat orang-orang dunia, bahwa kok mencari keselamatan hidup kok harus melewati jalan-jalan salib. Dalam arti kata ya harus mengalami penderitaan itu, teman-teman. Nah, ini banyak teman-teman yang salah kaprah gitu, dianggapnya mencari keselamatan hidup itu adalah mencari parameternya adalah keselamatan hidup identik dengan kesusahan duniawi. Nah, ini sering salah kaprah, teman-teman. Jadi yang apabila kita mendalami firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa keselamatan rohani itu adalah keselamatan yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita nanti di alam akhirat nanti, teman-teman. Bukan yang sekarang orang dunia atau dunia inginkan, bahwa keselamatan hidup bagi orang dunia ya parameternya adalah kesusahan duniawi. Bagaimana dengan kesusahan duniawi dia bisa mendapat jaminan untuk bisa hidup ya di dalam dunia ini. Nah, di dunia ini kan Tuhan katakan ada batas 70-80 tahun. Berarti jaminan kesusahan duniawi itu hanya menjamin kita, kalaupun itu berhasil gitu ya, akan menjamin kita cuma sebatas 70-80 tahun. Dan itu bagi ukuran Tuhan itu adalah bukan kekal, teman. Kekal bagi Tuhan itu kan unlimited gitu, tidak ada batas gitu. Jadi 70-80 tahun itu bagi kekal itu kecil sekali. Bahkan dipresentasikan 1% atau 1/1000 pun tidak bisa, teman. Terlalu kecil gitu imbangan antara 70-80 tahun dengan kekal yang Tuhan maksud. Nah, yang Tuhan inginkan itu kita ini masuk ke dalam keselamatan yang kekal ini, teman-teman. Bukan tertinggal di kesusahan duniawi, atau mungkin orang dunia bilang keselamatan duniawi gitu. Keselamatan dunia itu beda sekali. Nah, ini potensi untuk mengenal firman dan iman kepada Tuhan dengan cara benar itu kecil sekali, teman-teman. Karena banyak orang yang selalu dengan keyakinan diri sendiri bahwa ya sudah, dianggapnya bahwa perintah peraturan itu seperti ini. Ya ukurannya mungkin kebaikan gitu. Targetnya adalah kesusahan duniawi. Ya targetnya cuma itu, teman-teman. Nah, ini yang bikin kacau. Ya jadi akhirnya banyak sekali orang-orang yang berkeyakinan diri itu malah tidak bisa bertemu Tuhan. Bahkan lebih mudah orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, lebih mudah untuk diberikan satu pemberitaan gitu, bahwa yang benar ikut Tuhan itu harus begini, lebih mudah, teman-teman, dibanding orang punya keyakinan, apalagi yang memang lahir dari keluarga yang sudah terima Tuhan, ya padahal tidak
tidak mengenal firman sama sekali, atau mungkin orang yang sudah dengan punya keyakinan saya cuma cukup misalnya beragama saja gitu tanpa mau pelajarin perintah peraturan Tuhan lebih lanjut lagi, yaitu orang-orang seperti ini yang justru akhirnya jadi bangkar semua teman, jadi bisa gagal gitu, jadi terbakar semua gitu. Nah ini yang sebenarnya Tuhan sangat menyesal. Ini ceritanya nanti saya akan bawa juga di ceritaan Nabi Nuh gitu. Ya itu Tuhan katakan di situ, Tuhan itu menyesal gitu. Kenapa kok banyak orang yang jadi akhirnya cuman berhenti sebatas di keyakinan diri sendiri tanpa masuk ke dalam pengenalan akan firman Tuhan gitu. Nah ini yang salah kaprah. Ini saya coba masuk ke dalam kitab Lukas dulu teman-teman. Kitab Lukas pasal 4 ayatnya 24 sampai 30. Nah saya coba bacakan kitab Lukas teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 4 ayatnya 24 sampai 30 teman-teman. Ayatnya 24 sampai 30. Dan saya bacakan. Kalau di perikopnya teman-teman dari ayat 16 dari ayat 6 ayat 1 sampai ayat di perikopnya di sini ayatnya harusnya 16 sampai 30 teman-teman, panjang sekali. Jadi saya coba potong aja, masuk ke ayat 24 aja mulainya teman-teman sampai ke ayat 30 gitu. Nah, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah ini Yesus katakan begitu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya gitu. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan itu, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri itu gitu. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah ini kan orang banyak orang, tapi malah firman Tuhan katakan Elia diutus hanya kepada janda Sarfat aja di Sidon gitu. Nah, tetapi Elia diutus bukan kepada seseorang dari mereka, melainkan pada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon gitu. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun dari mereka dilahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu gitu. Nah ini kan jadi kacau teman. Jadi pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta katanya di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan gitu. Malah Naaman perwira itu kan yang malah ditahirkan, disembuhkan gitu. Padahal orang itu dari Syria gitu, yang belum dan tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan bahkan. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Jadi Yesus waktu mengatakan begitu, banyak orang yang berkeyakinan, balik lagi ya, percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi dengan cara yang salah karena tidak basicnya dari firman Tuhan yang dihidupkan bersama roh Tuhan gitu. Akhirnya malah marah gitu, malah marah-marah, bahkan itu kan di rumah ibadat, itu berarti kan imam-imam gitu, orang-orang yang sudah mengaku percaya dan mengenal Tuhan, seharusnya kan seperti itu gitu. Malah marah-marah, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu, bahkan mau dibunuh Yesusnya gitu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesusnya berjalan di antara mereka lalu pergi itu. Nah ini di kitab Lukas, saya udah bacakan kitab Lukas pasal 4 ayatnya 24-30 teman-teman. Nah ini nyambung yang tadi saya cerita Nabi Nuh gitu. Coba kita cari di Kejadian teman-teman, di kitab Kejadian perjanjian lama teman-teman. Kitab Kejadian ayat pasal 6 teman-teman. Coba teman-teman cari pasal 6. Nah ini saya agak panjang bacanya, ayat 1 sampai 18 teman-teman. Saya baca secara cepat aja gitu. Kejahatan manusia judulnya di perikopnya. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi seenaknya aja gitu. Jadi di sini kan diperjelaskan dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja disukai mereka, jadi seenaknya mereka gitu.
Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja gitu. Nah, ini dari firman Kejadian ini kita tahu teman bahwa firman lain katakan bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kalau cerita maksimal di kitab Kejadian ini dikatakan 120 tahun teman. Jadi ya saya nggak ngerti apakah kita mendapatkan dispensasi dari 70-80 tahun menjadi 120 tahun gitu. Ini saya nggak ngerti gitu. Nah, parameternya apa untuk bisa mendapatkan 120? Ini juga nggak ngerti. Yang jelas itu kasih karunia Tuhan saja teman-teman. Jadi kembali lagi parameternya ada dua teman-teman, bahwa ada firman katakan umur manusia 70-80 tahun, tapi kalau cerita di kitab Kejadian ini ya maksimal umur manusia itu 120 tahun. Karena pada waktu sebelum itu manusia itu ratusan tahun umurnya teman, bukan 120, bisa 600 tahun, bisa 900 tahun gitu. Nah, cuman karena Tuhan melihat manusia itu terdiri dari daging gitu, jadi akhirnya Tuhan batasin 120 tahun maksimalnya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan itu. Nah, ini di sini kan karena masih ada di cerita Kejadian lama teman-teman. Jadi ini belum cerita anak Allah yang dimaksud itu adalah Yesus gitu, bukan bukan Yesus atau bukan kita gitu. Jadi yang disebut masih Kejadian lama itu ya mungkin anak-anaknya dari jadi zaman dulu kan, dari Adam dan Hawa nyambung ke Abraham, nyambung gitu ke Set, ke mana gitu. Mungkin yang disebut anak-anak Allah maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi dari turunan si Adam dan Hawa, bukan dari sisi Tuhan Allah yang memberikan anak tunggalnya si Yesus itu gitu. Jadi agak beda, anak Allahnya beda teman. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah menciptakan. Nah, ini teman-teman coba simak ya, bahwa di ayat 6 ini Tuhan itu bisa menyesal teman-teman. Maka penyesalan Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka gitu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Tuhan menyesal, tapi bagi Nuh malah Tuhan berikan kasih karunia dari Tuhan gitu. Nah, ini cerita masuk ke dalam riwayat Nuhnya. Riwayat Nuh inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya gitu. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet gitu. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi ini akan sungguhlah rusak benar gitu. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi gitu. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi gitu. Nah, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan takal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Itu ukurannya seperti itu teman. Jadi bahtera yang besar sekali gitu. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit gitu. Nah, ini saya baca sampai ke ayat 18 teman-teman ya. Di kolong langit segala yang ada di bumi akan mati binasa.
Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu gitu. Jadi yang diselamatkan Tuhan itu hanya keluarganya Nabi Nuh aja, Nabi Nuh, istrinya dan anak-anaknya ya, anak dan mantunya aja gitu. Yang lain nggak terselamatkan gitu. Jadi yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan cuman keluarganya Nuh aja. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 4 ayat 24 30 dan kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 18 teman. Nah, ini saya coba mulai masuk ke dalam sharing pribadi saya teman-teman. Coba saya ambil draftnya sebentar. Ini di draftnya teman-teman, tadi saya udah sebutkan bahwa temanya firman dan iman berpotensi tidak tumbuh bagi yang hanya berkeyakinan akan jiwa sendiri saja, akan pikiran, perasaan, kehendak sendiri tanpa dasar dari firman Tuhan, tanpa dasar menghidupkan roh Tuhan. Ini akhirnya tidak tumbuh teman, malah stuck gitu ya. Nah, ini draft saya catat gitu, akan lebih mudah memberitakan firman Tuhan dan tumbuhkan iman kepada orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan itu, daripada kepada orang yang mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara yang salah gitu. Nah, hal ini jelas ada dalam kitab Lukas yang 4 pasal 4 ayat 24 khususnya teman-teman. Di situ dikatakan sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Itu cerita firman Tuhan katakan begitu gitu. Jadi memang firman Tuhan itu sulit sekali untuk dapat nabi atau firman Tuhan itu sulit sekali dari sejak awal gitu untuk dapat dipercaya menjadi pegangan, ya dapat dipelajari untuk dikenal, dimengerti, itu susah sekali dari awalnya udah begitu. Bahkan sampai saat ini pun begitu gitu. Yang saya rasakan, saya nggak ngerti loh kalau kita bicara firman Tuhan, orang malah kadang-kadang mencemooh kita gitu, malah menyingkirkan kita gitu, karena dianggapnya aneh ya bahwa orang yang bicara firman Tuhan itu adalah satu hal yang tidak wajar gitu bagi orang dunia dan juga bagi orang yang punya keyakinan. Jadi memang ya itu konsekuensi dari dulu ikut Tuhan seperti itu gitu. Jadi kenapa ikut Tuhan selalu begitu? Karena parameter yang tadi, bahwa Tuhan itu adalah mentargetkan manusia itu mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal gitu, yang tidak ada balas waktu. Sedangkan pengertian keselamatan manusia itu bukan keselamatan yang kekal, tapi keselamatan selama hidup di dunia ini gitu. Nah, kalau keselamatan di dunia ini ya targetnya berarti pasti kesusahan duniawi. Bagaimana mencapai kesusahan duniawi untuk seolah-olah demi keselamatan di dunia ini. Nah, kalau cerita keselamatan akhirat teman-teman, kesusahan duniawi itu, hal-hal duniawi ini kan tidak bisa dibawa ke dalam akhirat teman. Jadi beda sekali gitu. Nah, ini pengertian seperti ini yang susah sekali dijelaskan kepada orang-orang yang punya keyakinan kepada diri sendiri akan kepercayaan terhadap Tuhan dan akan pengenalannya kepada Tuhan gitu. Nah, ini yang judulnya hari ini kita katakan seperti itu gitu. Bahkan sekelas Tuhan pun bisa menyesal gitu bagaimana untuk memberikan satu kebenaran gitu, bicara bagaimana percaya Tuhan dengan benar, bagaimana mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana mengerti Tuhan dengan benar, itu dari awalnya udah susah sekali gitu, sampai Tuhan sempat menyesal dan ditenggelamin semua gitu. Nah, jadi jangan aneh teman, jadi sejak dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru, bahkan masuk ke kita sekarang yang belajar untuk merendahkan firman Tuhan, itu sama teman, akan mengalami hal seperti itu. Bahkan rintangannya itu bukan di luar kita, kadang-kadang di dalam, bukan di masyarakat saja, tapi bisa juga di dalam komunitas kita yang sama-sama katanya percaya Tuhan dan mengenal Tuhan. Masuk lagi ke dalam keluarga besar kita juga kita akan mengalami begitu. Lebih kecil lagi masuk ke dalam keluarga kecil kita juga akan mengalami begitu. Bahkan sampai ke pasangan kita pun kita bisa mengalami itu teman-teman. Bisa mengalami bahwa susah sekali gitu untuk bisa memberitakan percaya Tuhan dan pengenalan Tuhan dengan cara benar, maksudnya yang sesuai dengan firman Tuhan itu, yang sesuai dengan
roh Tuhan gitu. Ya itu susah sekali teman-teman. Mujizat dan penggenapan janji Tuhan lebih terjadi kepada orang-orang yang tidak atau belum kenal firman Tuhan dan pribadi Tuhan gitu. Karena mereka belum tercemar dengan pengenalan dan pengertian yang salah ya akan arti dari perintah dan peraturan firman Tuhan. Nah ini kalau orang yang benar-benar belum atau tidak gitu mengenal Tuhan, mungkin lebih mudah teman-teman. Jadi dianggapnya disimak dia karena belum mengerti apa-apa, mereka akan menyimak gitu. Nah tapi kalau orang punya keyakinan, mereka merasa sudah mengenal kok, sudah percaya, sudah mengenal Tuhan, akhirnya mereka tidak menyimak. Nah akhirnya terkunci oleh yaitu syaratnya ikut firman Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi dianggapnya tidak wajar. Nah akhirnya si orang-orang punya keyakinan ini yang selalu akan menentang orang-orang seperti ini. Zamannya Yesus pun sama teman-teman. Orang yang menentang Yesus itu adalah orang yang mengerti hukum Taurat gitu, benar-benar mengerti, benar-benar menguasai gitu, dan benar-benar melakukan hukum Taurat gitu. Jadi nah sedangkan Yesus kan bukan seperti itu. Yesus kan pengennya kan bagaimana melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Bukan sekaku seperti ahli Taurat. Nah ini yang ahli Taurat nggak senang karena dia dengan keyakinan dia sendiri bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara seperti itu gitu. Nah ini akhirnya terjadi perbedaan antara ahli Taurat, kaum Farisi dan si Yesus maupun murid-muridnya atau pengikut Yesusnya. Ini yang selalu jadi ribut teman-teman. Nah kita jangan sampai orang yang punya keyakinan itu jangan-jangan tidak beda dengan ahli Taurat atau kaum Farisi. Ini yang dikhawatirkan itu teman-teman. Jadi kalau ahli Taurat dan kaum Farisi masih mending loh, masih pegang firman gitu ya, meskipun tidak menghidupkan roh Tuhan. Tapi kalau orang yang punya keyakinan tidak punya dasar sama sekali kok, tidak ada pegangan firman sama sekali gitu. Jadi akhirnya pikiran perasaan sendiri, kehendak sendiri saja gitu. Rasanya lebih bahaya gitu. Orang yang punya keyakinan itu lebih bahaya daripada orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat atau kaum Farisi menurut saya. Cuman nggak tahu menurut teman-teman gimana gitu. Bahkan banyak orang mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan hanya dari pikiran dan perasaan serta kehendak sendiri saja, tanpa pengenalan dan pengertian akan dasar firman yang benar gitu. Jadi memang orang punya keyakinan diri sendiri akan percaya Tuhan dan pengenalan Tuhan itu tanpa dasar gitu, tanpa dasar firman sama sekali. Jadi dia tetap ngotot dari pikiran perasaan kehendaknya sendiri saja, dianggap benar. Dan jumlah orang yang seperti ini adalah justru mayoritas teman-teman. Ini yang bahayanya gitu. Mayoritas kelompok dari orang-orang yang alami keyakinan diri tentang kebenaran Tuhan tadi gitu. Jadi malah yang mayoritas orang-orang yang punya keyakinan dibanding orang yang percaya dan mengenal Tuhan dengan cara benar gitu. Yang percaya dan mengenal Tuhan dengan cara benar justru malah jadi minoritas, yang malah dianggapnya eksklusif, kaum-kaum khusus yang itu gitu, dan dianggap tidak wajar gitu. Ya orang-orang yang punya keyakinan itu seolah-olah parameternya bukan ke arah rohani tapi duniawi. Berarti orang-orang yang punya keyakinan ini parameternya ada dunia gitu, masyarakat dunia, bukan masyarakat rohani. Bahkan kalau lebih ekstrimnya lagi gitu ya, apabila dunia itu memang Tuhan sudah kuasakan kepada iblis, berarti banyak sekali orang-orang yang punya keyakinan itu yang percaya Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan dengan cara yang salah karena tidak dasarnya firman, tidak menghidupkan roh Tuhan, itu malah ya bisa-bisa jadi bukan mengikut Tuhan tapi jadi pengikut iblis gitu. Kenapa? Karena sasaran tembaknya adalah target duniawi tadi, mencari kesenangan duniawi untuk mencari keselamatan duniawi. Sedangkan yang Tuhan mau bukan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Keselamatan duniawi bagi Tuhan tidak ada. Paling adanya kesuksesan duniawi gitu, bukan keselamatan duniawi. Tapi oleh si manusia yang punya keyakinan ini dianggapnya itu kesuksesan duniawi adalah identik dengan keselamatan duniawi. Bagi Tuhan beda teman-teman. Bagi Tuhan itu adalah keselamatan akhirat gitu. Yang namanya keselamatan akhirat ya kesuksesan akhirat, bukan keselamatan atau kesuksesan duniawi gitu. Jadi beda sekali. Nah tinggal parameter waktunya aja teman-teman. Kenapa Tuhan ributkan ini? Karena kembali lagi yang namanya di alam dunia ini, dunia fana ini, dunia sementara ini, makanya disebutnya fana dan sementara ini ya karena umur manusia bisa 70-80 tahun, maksimal di kitab Kejadian tadi katakan 120 tahun udah gitu, karena kita daging pasti habis gitu daging. Tapi kalau bicara kita masuk ke dalam alam akhirat karena tubuhnya tubuh baru dalam bentuk tubuh jiwa dan roh yang baru yang berupa dominan roh gitu ya ini otomatis akan
kekuatannya bukan daging tapi roh gitu. Nah ini yang terus bisa bertahan sampai ke alam kekal dan tidak ada berbatas gitu. Nah Tuhan yang ingin kita hidup di posisi itu teman-teman. Orang yang berkeyakinan diri tentang Tuhan yang akan banyak menentang apa yang Tuhan ajarkan gitu. Karena mereka tidak melakukan hidup sesuai perintah dan peraturan Tuhan yang ditulis dalam firman-Nya. Justru orang-orang yang punya keyakinan ini akan jadi bertentangan terus teman-teman. Bertentangan dengan kalau cerita orang tidak berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, benarnya kan mereka akan acuh-acuh teman. Acuh-acuh tidak pernah hidup ribet gitu dengan mengcompare hidupnya harus percaya Tuhan, harus mengenal Tuhan. Orang dunia tidak pernah akan ribut itu teman. Yang penting dia berjuang dengan pikiran dan tubuh dia sendiri sudah cukup. Nah orang yang punya keyakinan ini yang konyol nih teman-teman. Jadi bagaimana dari satu sisi dia menganggap dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dari sisi lain tingkah lakunya tidak beda dengan orang dunia teman-teman. Nah akhirnya kalau ya makanya saya sering katakan jangan-jangan orang punya keyakinan itu kalau diukur dosanya gitu, jangan-jangan lebih berat daripada orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan sama sekali gitu. Ya karena kalau orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan sama sekali tidak mengenal atau belum mengenal, mungkin Tuhan maha adil gitu. Pasti akan hukumnya itu, hukum penghakimannya itu akan berjalan seperti status mereka gitu. Tidak seperti yang kita. Kalau orang yang punya keyakinan bahwa percaya Tuhan dan mengenal Tuhan itu ya berarti kan hukumnya, penghakimannya kan dasarnya dari firman Tuhan gitu. Ya kalau mereka tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti mereka akan dihukum sebagai bukan pelaku firman. Nah, itu sanksinya kan masuk neraka teman-teman. Ya jadi kalau orang dunia yang tidak atau belum mengenal Tuhan, jangan-jangan belum tentu sanksinya masuk neraka. Jangan-jangan penghakiman Tuhan bisa tetap eksis masuk ke dalam surga gitu. Tapi yang orang yang punya keyakinan justru bahaya. Ya mengaku percaya Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya jelas gitu teman. Udah pasti masuk neraka gitu. Nah ini yang mestinya coba teman-teman yang saya maksud ada keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak dengan dasar dari firman, ya coba renungi apa sharing saya pagi ini supaya bisa kalau memang dianggap benar ya buruan berubah gitu. Dan umur kita kan nggak kerasa teman, terus naik gitu. Saya sekarang udah di atas 55, udah nggak berasa kok tahu 55 kok lebih dari 5, nggak berasa teman. Nah ini kalau kita nggak buru-buru mencari Tuhan dengan cara yang benar, takutnya waktunya udah expire duluan, kitanya sudah keburu meninggal dulu gitu. Nah ini kan yang bahaya sekali, nanti kita akhirnya masuk di alam kekalnya, masuk ke dalam neraka juga jadi ya menyesal, kitanya akan menyesal, bukan Tuhan juga akan menyesal gitu. Kenapa kita tidak masuk ke dalam rancangan kehendaknya Tuhan gitu. Itu begitu teman-teman. Nah mereka beranggapan pelaku firman adalah kelompok yang tidak wajar gitu, bahkan tidak waras dan sangat terbatas jumlahnya. Ya memang gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan cara benar itu akan masuk ke dalam kategori ini gitu. Ya akan masuk dalam kelompok yang tidak wajar, dianggapnya tidak wajar gitu, bahkan tidak waras gitu, bisa dianggap gila gitu. Dan sangat terbatas jumlahnya, memang nggak banyak sama sekali gitu. Banyak ini undang, sedikit yang dipilih, kan firman Tuhan katakan gitu. Tokoh-tokoh di kitab suci seperti Nabi Nuh atau Nabi Abraham dan lain-lain, ya tokoh-tokoh ini mendapatkan kasih karunia Tuhan gitu. Kenapa mereka bisa begitu? Ya karena tokoh-tokoh itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Lah bagaimana caranya kita? Apakah kita bisa mendapatkan kasih karunia? Pasti bisa teman. Masalahnya tinggal kita minta nggak, kita doa nggak, kita mau percaya nggak sama Tuhan, taat sama firman Tuhan gitu. Ya untuk bisa kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan gitu. Orang yang berkeyakinan akan mengambil tindakan apa saja yang disukai gitu. Jadi orang yang punya keyakinan itu dia akan mengambil tindakan apa saja yang disukai. Itu firman Tuhan tadi kan katakan seperti itu gitu. Yang cerita orang-orang zamannya Nabi itu kan begitu. Jadi seenaknya dia aja gitu. Hal ini membuat Tuhan jadi menyesal gitu. Jadi karena kita seenaknya kita membuat Tuhan menyesal, maka Tuhan akan pilih kita jika hati kita tulus mau percaya Tuhan dan taat melakukan firman, walau dengan hidup menanggung beban penderitaan gitu. Oleh karena melakukan firman yang acap kali bertentangan dengan hal-hal duniawi. Nah ini jadi kembali lagi teman-teman, bahwa melakukan firman itu baik dari zaman
perjanjian lama zaman dulu ceritanya Nabi Nuh, ya bagaimana membuat bahtera kapal yang disuruh Tuhan itu sampai seumur hidupnya gitu, tidak melakukan apa-apa selain membangun bahtera, bahkan keluarganya juga disuruh bantu membangun bahtera gitu. Nah, kalau bagi orang-orang orang-orang dunia pada saat itu, ya mungkin Nabi Nuh dianggapnya keluarga gila kali. Ya keluarga nggak waras gitu. Kok mau-maunya membangun bahtera di atas gunung katanya gitu. Nah ini gimana sih gitu? Bahtera di pantai aja juga dianggapnya aneh gitu. Apalagi ini sekarang membangun bahtera di atas gunung, kan ya udah nggak wajar teman-teman. Dan yang anehnya lagi, kenapa Nabi Nuh dan keluarganya mau gitu? Ya kenapa Nabi Nuhnya mau? Kenapa istrinya mau? Kenapa anaknya mau? Kenapa mantunya mau? Padahal kan itu melakukan hal yang tidak wajar gitu. Dan aneh sekali, pasti diketawain oleh si masyarakat waktu itu gitu. Itu zamannya Nabi Nuh. Begitupun Nabi Abraham juga sama teman. Bagaimana Nabi Abraham ya udah lagi sukses-suksesnya dengan keluarga besarnya di Ur Kasdim, disuruh pergi gitu, merantau. Jadi kayak bangsa nomaden lagi. Padahal waktu itu kan sudah bukan nomaden, udah bisa menetap gitu. Tapi Abraham tidak, Tuhan minta gitu. Dan tujuan kotanya apa juga Abraham nggak ngerti gitu. Tapi Abraham lakukan itu. Nah, yang aneh lagi, kenapa istrinya mau? Ya kenapa keluarganya mau? Gitu. Ini kan aneh teman-teman. Kalau kita bicara Abraham seperti itu kan bagi masyarakat umum yang punya keyakinan pasti dianggapnya kan gila gitu. Ya udah nggak wajar gitu, aneh, gila gitu tuh. Ya cari mati lah gitu. Ya seperti itu. Ya Abraham merintis satu usaha sukses di satu kota, nggak lama suruh pindah lagi, udah pindah lagi gitu ya, terus begitu disetat dari mulai Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kan si Abraham udah kaya raya gitu, tapi ditinggalkan kekayaan itu untuk masuk ke dalam perintah-perintah Tuhan berikutnya. Jadi selalu seperti itu teman, sampai ke zamannya perjanjian masuk ke perjanjian baru juga sama. Ya waktu zamannya Yesus atau murid-muridnya Yesus mengalami seperti itu juga gitu. Dianggapnya tidak wajar, aneh gitu gini. Kenapa? Ya karena ketemunya dengan si orang-orang dunia ini gitu. Nah, cuman kalau saya simpulkan gitu, kalau di kitab suci kan tidak ditulis orang yang punya keyakinan diri gitu. Tapi kalau saya urut-urut, berarti apakah kelompok orang itu ada kelompok orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan gitu. Ya ada kelompok kedua, itu adalah orang yang berkeyakinan diri sendiri, ya akan jiwanya dia sendiri, yang tadi dikatakan percaya Tuhan, mengenal Tuhan dengan persepsi jiwanya sendiri, dengan pikiran, kehendak dan. Nah, ada satu kelompok lagi teman-teman, kelompoknya kaum Farisi sama ahli Taurat. Itu kan dasarnya bukan orang yang percaya Tuhan atau mengenal Tuhan tanpa dasar. Dia kan ngerti gitu. Ada kitab yang dipegang, kitab Taurat yang dipegang gitu. Jadi dia dasarnya ada firman. Makanya tadi saya katakan kaum Farisi dan ahli Taurat jangan-jangan lebih mending gitu daripada orang yang punya keyakinan yang seenaknya sendiri gitu. Nah, kita jangan masuk ke tiga kelompok itu teman-teman. Kita justru bagaimana harus hidup dengan mengenali percaya Tuhan jelas, dan kita harus hidup dengan mengenali Tuhan dari yaitu pengenalan, mau mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan serta mampu melakukan firman Tuhan. Nah itu tidak ada cara lain, harus hidupkan roh Tuhan gitu. Jadi tidak cuma cukup dengan firman Tuhan saja seperti ahli Taurat atau kaum Farisi gitu, tanpa melibatkan roh Tuhan di dalam kehidupan melakukan firman tersebut. Itu pasti nggak kuat teman. Ya kembali lagi karena memang dianggap pikul salib gitu, beban yang memang ditanggung oleh kita apabila kita mau percaya dan mengikut Tuhan. Yang kedua memang ya kembali lagi ya memang melakukan firman itu pasti tidak wajar, dianggap tidak wajar, dianggap nggak waras gitu, dan sangat terbatas jumlahnya, sehingga tanpa ada roh Tuhan rasanya tidak akan mampu teman. Mudah-mudahan sharing pagi ini teman-teman bisa tangkap maknanya gitu, maksudnya. Jadi ya kita mesti meninggalkan diri kita, jangan menjadi orang yang hanya punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tanpa dasar apa-apa teman. Nanti takutnya jadi kita tidak melakukan firman Tuhan gitu, malah masuk ke dalam neraka. Ya, yang tadi saya katakan, jadi ini bahaya sekali. Jangan sampai kita Tuhan-Tuhanan tapi kok ujungnya neraka. Nah ini kan nanti kita menyesal dan Tuhan juga menyesal gitu, karena kita tidak masuk ke dalam perancangan dan kehendak Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.